Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel Hikamas. Channel ini membahas terkait dengan kasus kriminal yang terjadi di Indonesia, atau kasus yang sedang viral yang bikin kita tuh bereaksi akan kok bisa ini terjadi kayak gitu ya. Buat teman-teman yang baru banget mampir ke channel ini, sebelumnya selamat datang. Di sini channel Hikamas membahas terkait dengan kasus kriminal terjadi di Indonesia. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, juga di komen ya kalau ada usulan atau tema yang lain untuk kita bahas kayak gitu ya. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan kasus yang viral yang sampai dengan trending di Twitter. Teman-teman juga di sini sudah tahu kali ya terkait dengan kasus yang viral gitu ya, yang mana seorang pendakwah yang mengolok-olok seorang pedagang dari teh gitu ya, atau air mineral yang juga lagi berjualan gitu, yang dimana di kegiatan tablik akbar. Bagaimana sih kronologinya dan bagaimana sih profil dari si pendakwah tersebut dan bagaimana sih dari korban yang diolok-olok ini, nanti kita akan bahas ya. Jangan lupa untuk ditonton selengkapnya. Oke, kita awali dengan adanya profil terlebih dahulu, yang dimana di sini teman-teman juga tidak asing dengan pendakwah ini, yang dimana ini merupakan bernama Gus Miftah, yang dimana beliau merupakan seorang pendakwah yang juga viral ketika menjadikan seorang mendakwah dengan di tempat yang juga di klub kayak gitu ya, dan juga pernah mengislamkan dari Deddy Corbuzier kayak gitu. Jadi ya tidak asing bagi kalian dan kita semua gitu ya tentunya. Yang dimana bernama Miftah Maulana Habibur Rahman. Beliau merupakan lahir di Lampung 5 Agustus tahun 1981 atau saat ini sekitar berusia 43 tahun, yang dimana merupakan keturunan ke-9 katanya ya teh di Kiai Agung Hasan Besari, yang mana merupakan pimpinan dari Ponpes Tegalsari Ponorogo, yang juga merupakan ponpes dari Ora Aji di Sleman atau pimpinannya gitu ya. Dimana kalau kita melihat dari latar belakang beliau atau Gus Miftah ini, yakni merupakan pada saat MTS dan juga MAN gitu ya, di pondok pesantren di Bustanul Ilum, yang dimana dilanjutkan dengan berkuliah yakni di UIN Sunan Kalijaga dengan jurusan pendidikan Islam di Fakultas Tarbiyah tahun 1991. Sepertinya tidak dilanjutkan, yang dimana dilanjutkan dengan di Universitas Islam Sultan Agung Semarang di Unisula pada tahun 2023 kemarin gitu ya, baru sidang skripsi kayak gitu, yang dimana saat ini beliau merupakan seorang lulusan utusan yang juga ini ya dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang merupakan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Jadi coba kalian ketika melihat dan juga menyampaikan tadi yang udah aku bacakan dari profilnya, apakah itu sudah sepantasnya diberikan seorang utusan dari presiden gitu ya, katanya untuk merukunkan beragama dan juga untuk sarana keagamaan gitu, tapi di sini kok malah ada hal-hal yang seperti ini gitu ya. Wah, bagaimana sih ceritanya gitu ya. Nah, jadi kronologi awalnya kita akan diawali dengan sebuah tablik akbar atau suatu kegiatan
yang mana itu diinisiasikan oleh Nahdlatul Ulama atau NU di daerah Kabupaten Magelang, di Kabupaten Magelang gitu, yang dimana itu diadakan pada hari Rabu malam lah ya, biasanya tanggal 20 November tahun 2024 di lapangan Kota Munoko Kabupaten Magelang gitu, yang dimana dihadiri juga beberapa tokoh-tokoh dari Gus juga ya, Gus Yusuf Chudlori dan juga Bib Zaidan Yahya gitu. Jadi ya bisa dikatakan ini ya kegiatan yang juga ini ya teman-teman, yang juga cukup positif, tapi kok karena ada tindakan atau sikap yang bikin kita tuh geram, yang bikin itu kayak kok bisa itu malah terjadi gitu. Ya awalnya memang kegiatan ini tujuannya memang untuk itu ya, seperti biasa mendakwahkan dari apa yang telah didapatkan kepada para jamaahnya. Kayak biasa lah ya, seorang pendakwah atau seorang ustadz atau seorang gus menyampaikan pesan atau ilmu yang telah disampaikan kepada para jamaahnya, diawali seperti itu. Namun ya diawalnya seperti biasa dihadiri dengan banyak banget orang gitu di sana teh. Itu ada berbagai macam stakeholder, orang-orang yang di sana, baik dari ya RT RW ataupun para warga yang di sana, untuk melihat dan juga untuk mengikuti dan menghadiri dari tablik akbar tersebut. Dan juga tokoh terkenal juga yakni Gus Miftah gitu, yang juga katanya dapat utusan dari Bapak Prabowo Subianto untuk kerukunan dalam beragama gitu. Jadi ya selaku misalkan aku sebagai seorang yang juga untuk di daerah sana, ya tentunya akan hadir lah ya kalau misalkan luang gitu. Nah pasti akan hadir untuk di kegiatan sana karena cukup positif gitu ya. Nah namun kok ini tiba-tiba jadi viral gitu ya, bagaimana ini bisa terjadi gitu. Nah diawali dari ya seperti biasa ya, Gus Miftah tuh melakukan ini dakwahnya atau menyampaikan pesan yang ingin disampaikan gitu, kayak ya berdakwah dulu di awal-awal, tiba-tiba di dalam pertengahannya menuju pertengahan itu ya ada seorang pedagang yang juga ini ya, seorang pedagang dari air mineral atau dari es teh yang juga lagi berjualan. Sebenarnya ini hal yang lumrah, hal yang memang terjadi di kegiatan-kegiatan tabligh akbar gitu ya. Maksudnya tuh bukan lumrah sikap dari Gus Miftah ya, tapi ya ketika lagi ada tabligh akbar sangat lumrah ada pedagang dari es teh tersebut atau dari air mineral gitu ya, sangat lumrah terjadi. Itu memang ada, selalu ada, bahkan beberapa yang mencuat di sosial media itu ada beberapa juga yang aku lihat gitu ya, dari beberapa pendakwah, dari ya Ustadz Somad, juga ada beberapa hal yang lain juga, bahkan penyanyi pun itu ya melakukan hal yang serupa gitu ya, kayak ya ada yang dagang, nah tapi yang juga bikin kita acungin jempol yakni mereka semua tuh dari tadi Ustadz Somad dan juga dari penyanyi yang juga ya kayak kalau salah tuh kayak penyanyi Jawa gitu ya aku lihatnya tuh. Nah di sana tuh malah ngeborong dari si penjual gitu, malah dari Ustadz Somad nih ini ya, kayak dia tuh mendatang ataupun meminta untuk para pedagang tuh untuk memborong dari dagangan dari si para pedagang ini dengan cara ya nanti didatengin, dikumpulkan lah ya beberapa pedagang tersebut, lalu nanti ketika udah selesai dibayar uangnya dan juga dibagikan kepada para jamaah tadi yang memang pingin minum gitu atau pengen haus, jadi kayak udah dibayarin, diborong akhirnya di sana. Nah kalau yang kedua tadi yakni dari penyanyi ini juga itu lagi berjualan, ada penjual es itu katanya teh ya diberikan atau diborong seperti itu ya, jadi borong secara langsung dari si ya pedagang tadi. Sementara ya tadi itu makalah kan ada beberapa contoh yang juga bikin kita salut gitu ya, tapi di sini ya maybe karena memang lagi
nggak tahu ya, karena memang lagi ya Gus misalnya ini moodnya lagi kurang baik, atau memang lagi ada trigger yang lain yang bikin dia tuh lagi nggak baik dalam menyampaikan dakwahnya sampai dengan itu terjadi. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat di awal video ini gitu ya, dimana seorang Gus Miftah ini tadi ketika di pertengahan itu tiba-tiba menyampaikan kayak ini ya di dalam video gitu yang bahwasanya ya ditanya gitu, suruh borong tuh gitu, yang dimana ST-nya tuh masih banyak enggak, nanya gitu ya. Terus pedagang tadi yakni bernama Bapak Sun Haji sekitar 38 tahunan itu mengatakan kayak masih ya sana dijual tit, maaf ya teman-teman, maaf goblok gitu ya. Nah terus juga ya udah jualin aja sana dulu, nanti mah kalau nggak laku ya udah itu berarti emang takdirnya di sana gitu. Nah ketika di sana tuh malah kan pada ketawa, kayak ketawa terbahak-bahak. Bahkan aku kayak bikin geleng-geleng kepala adalah samping dari Gus Miftah tuh malah kayak tertawa terbahak-bahak sampai terpingkal-pingkal gitu loh, kayak ini di mana lucunya anjay gitu, maaf ya. Untung. Nah ini maksudnya tuh ini di mana lucunya, di mana kok bisa ketawa seperti itu gitu ya, di mana sih letak lucu dan juga bikin orang ini pada ketawa gitu ya, malah kan ya miris gitu ya. Maksudnya tuh nanti ya kita akan masuk ke hikmahnya gitu ya. Maksudnya tuh ya kenapa alasannya lucu tuh atau ketawa tuh kan apa gitu ya, aku masih belum bisa mencerna di mana letak orang-orang atau mereka yang di depan tuh sampai terpinggal-pinggal ketawa, padahal itu benar-benar menjatuhkan harkat martabat dari si penjual es teh tersebut gitu ya. Aku greget gitu karena seorang pendakwah yang juga harusnya bersikap baik, ini pendakwah loh yang menyampaikan ilmu keagamaan, yang juga mengajarkan suatu kebaikan, tapi kok malah menjadi disalahgunakan dengan hal-hal yang seperti itu gitu loh. Nah makanya di sana ketika Gus Miftah tadi menyampaikan tadi ya bahasa yang kurang baik atau berkata kasar, mengolok-olok dari si pedang itu ya, senyum tipis tapi itu kayak kecut gitu loh, kayak itu kayak aku nggak tega liatnya gitu ya. Maksudnya tuh kayak pengen nangis gitu tuh, kayak ya Allah sabar ya Allah, kayak benar-benar dalam hati dari Bapak Sun Haji ini, dari pedagang tadi tuh kayak nggak apa-apa sabar, mungkin memang lagi nggak baik aja di sana gitu. Nah malah dari sana pun yaitu pedagang dari Bapak Sun Haji itu ya tadi mungkin terlihat dalam video juga ya, senyumnya itu kecut. Bahkan katanya yang juga aku lihat di sosial media tuh, bahkan dari Pak Sun Haji ini sampai dengan itu teh dia tuh kayak ini ya, kayak yang nggak ada yang beli, ada yang beli tapi nggak sampai laku gitu, hanya beberapa aja yang memang membelinya gitu. Bahkan dari sana tuh mungkin karena memang malu lah ya, terus juga kayak udah dihinakan, udah diolok-olokan sama orang, kok bisa-bisanya seperti itu gitu ya. Sebenarnya dengan adanya di Indonesia ini, menurut aku sangat kurang pantas orang pendakwah tuh menyampaikan hal seperti itu gitu ya. Nah dari sana setelah beberapa itu setelah itu terjadi ya tadi katanya nggak ada yang beli, akhirnya kayak hanya beberapa orang doang, hanya satu atau dua atau bahkan yang nggak semuanya terjual dari dagangannya. Nah dari sana itu ya seperti normal kembali. Setelah tanggal 20 normal kembali, itu juga tiba-tiba mencuat, di-upload di sosial media, juga di Instagram, bahkan sampai trending di Twitter, dan juga sampai dengan trending di ya TikTok juga gitu ya, di YouTube, bahkan di Instagram. Itu semuanya dihiasi oleh kemurkaan netizen, kegeraman kita semua. Aku juga pribadi benar-benar kayak geram banget gitu, benar-benar kayak geleng-geleng kepala, ini kok bisa terjadi gitu ya. Seorang
tablik akbar yang juga awalnya itu untuk bersolawat, tapi disalah artikan, disalah gunakan dengan mengolok-olokkan dari dan juga menghina dari si Bapak Sunan Haji ini atau dari pedagang ST ini gitu ya. Makanya di sana pun kita kayak miris banget, ya Allah, itu kok bisa terjadi gitu ya. Nah, ketika hal itu terjadi juga viral, menurut penuturan dari Gus Miftah menyampaikan bahwasannya itu hanya sekedar guyonan atau bercanda aja. Hah? Bahkan gitu ya, dari pendakwah yang juga di sampingnya tadi gitu ya, yakni ada Habib Zaidan Yahya yang menyampaikan juga katanya itu hanya sekedar guyonan, dan juga udah netizen jangan terlalu termakan oleh video yang sekitar 20 detik doang gitu. Maksudnya bentar aku belum mencerna ini di mana letak bercanda dan juga guyonan yang juga hanya sekedar untuk bahan dakwahan aja gitu loh. Ini sudah keterlaluan sih kalau menurut aku. Ya pasti ya kita semua geram dan juga kecewa ya dengan ya video 20 detik itu tadi gitu ya. Nah, makanya dari sini ya viral di sosial media dan juga sampai dengan ya ini terjadi gitu ya. Alhamdulillahnya ya kemarin sampai hari ini itu viral, dan juga alhamdulillah itu dicari dengan beberapa orang yang juga ingin bertemu dan ingin memberikan hadiah kepada Bapak Sunan Haji ini gitu ya. Dimana aku lihat sih beberapa video ada yang memberikan uang, ada yang memberikan pendidikan beasiswa sampai dengan lulus kepada anak-anak yang dari anak bapak dari Sunan Haji ini. Bahkan ada yang mau mengumrohkan di bulan suci Ramadan dari Bapak Sunan Haji ini berkat dari sabar dan juga berkat dari rasa untuk menahan malu, menahan dari ininya, dari yang disampaikan oleh Gus Miftah tadi gitu ya teman-teman. Nah, ya menurut aku itu hal yang sangat-sangat patut didapatkan sama Bapak Sunan Haji ini gitu ya. Malah kan kayak ya itu malah harus didapatkan gitu ya. Malah di sana sampai dengan diserang oleh netizen gitu ya dengan perlakuan dari si Gus Miftah ini kepada Bapak Sunan Haji ini gitu ya, dimana juga itu di kegiatan keislaman tablik akbar tapi disalahgunakan oleh atau disalahartikan oleh ya gara-gara sikap dan juga hal yang spontan mungkin kayaknya ya di sana tuh, hal yang spontan dilakukan oleh Gus Miftah tadi gitu. Nah, makanya dari sana pun ya ketika viral itu ya alhamdulillah sih aku lihat sampai saat ini itu udah datangi dan juga untuk tabayun untuk minta maaf gitu ya kepada dan didatangi ke rumah dari Bapak Sunan Haji ini gitu. Didatangi rumahnya dan juga minta maaf sampai dengan ya nangis katanya dari Bapak Sunan Haji ini. Sebenarnya kenapa nangis? Harusnya kan yang nangis tuh si maaf ya Gus Miftah tadi, karena kan istilahnya tuh udah memalukan dan menghina dari Bapak Sunan Haji ini. Mungkin karena takut juga memikirkan dari Gus Miftah tadi ya, mungkin karena dari sana gitu ya, maybe gitu, makanya sampai nangis dari Bapak Sunan Haji ini gitu. Bahkan netizen ada yang menyampaikan gitu ya, kayak sebenarnya Gus Miftah tuh meminta maaf bukan karena memang ya mengakui akan kesalahannya, tapi karena memang gak mau takut kehilangan jabatannya gitu ya. Gitu ya, makanya dari sana pun kayak wah, sampai dengan seperti itu ya netizen tuh memikirkan hal yang seperti itu. Jadi kayak sebenarnya wajar sih netizen menyampaikan hal tersebut karena memang ya iya, karena memang dari menjadi usaha juga dari presiden dan juga untuk keagamaannya juga, kerukunan dalam beragama gitu. Makanya biar tidak ya kehilangan jabatannya gitu ya. Nah, dan juga tentunya ini ya bahkan beberapa netizen tuh menyampaikan semoga
Gus Miftah itu jadi penjual ST juga suatu saat nanti gitu ya. Bahkan sampai ada yang ya geram dan menyampaikan kayak yaitu kekecewaan kepada Gus Miftah. Nah, yang di sini yang menjadi kita hikmah atau kesimpulannya banyak banget ya teman-teman. Pertama, ketika orang yang berilmu itu belum tentu memiliki adab dan juga akhlak yang baik. Ya contohnya yang tadi dilakukan oleh Gus Miftah, memiliki banyak banget ilmu, memiliki banyak banget pengetahuan, tapi kalau misalkan keduanya ini tidak ada adab, akhlak, etika, ya ini akan luntur, akan gugur dari ilmunya gitu ya. Ininya nih, ilmunya akan gugur ketika tidak memiliki 3 komponen tadi gitu. Nah, bahkan ini ya teman-teman, adab nilainya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ilmu. Adab dulu baru ilmu gitu. Nah, makanya dari sana banyak netizen yang kayak ya itu menyampaikan hal tersebut, kayak adab dulu, akhlak dulu, baru ilmu yang didapatkan gitu. Nah, iya sih benar ya, ketika kita memiliki suatu ya ilmu, ya tentunya diiringi dengan adanya akhlak dan juga adab yang baik gitu ya. Bahkan gitu ya, seorang pedagang aja jauh lebih mulia dibandingkan seorang yang jual agama. Maaf ya, aku menyampaikan hal ini. Bahkan ya tadi ya, penjual dari ST itu jauh lebih mulia, jauh lebih baik, jauh lebih attitude baik ketika ya mendapatkan perlawanan seperti itu dari seorang pendakwah tadi gitu. Nah, makanya dari sana ya sampai dengan viral, sampai dengan trending di sana. Ya ini buat jadi pembelajaran kita ketika kita memiliki banyak suatu ilmu pembelajaran, baik di dalam negeri, luar negeri, ilmu agama, ilmu biologi, ilmu saintek, ilmu sosum, atau ilmu-ilmu yang memang yang kita banggakan. Tapi kalau misalkan 3 komponen tadi tidak ada dalam diri kita, itu akan luntur, akan dianggap itu ya, akan dianggap itu sebelah mata, akan dianggap tuh kayak akan tidak ada gitu ya. Ketika kita berilmu tapi tidak memiliki akhlak, adab, etika, akan luntur di sana gitu ya. Jadi inilah buat pembelajaran untuk mereminder kita bersama. Yowes, kejar ilmu, kejar pendidikan sampai dimanapun itu, kejar pendidikan sampai dengan ke negeri Cina. Tapi komponen yang paling penting dalam diri kita yakni adab dan juga etika. Adab, etika di dalam diri kita gitu. Makanya buat di sini ya menjadi reminder kita bersama untuk tidak merendahkan, menghina dari pedagang ataupun ya siapapun itu sebenarnya ya gitu. Makanya di sana pun ya kita menyayangkan seseorang yang juga awalnya itu capek-capek membawa bakul dari dagangannya, tapi tiba-tiba dihina di suatu kegiatan tabligh akbar, direndahkan gitu aja. Ya ini ya sangat bikin kita kecewa gitu ya. Alhamdulillahnya sih yaitu buah kesabaran dari Pak Sun Haji ini. Ya maybe ketika orang emosian itu akan dilempar nggak sih, kalau misalkan orang ya ini ya orang yang emosian gitu ya, maybe akan dilempar dari air mineral tadi karena udah menghina. Buat aku hal yang wajar ketika itu terjadi gitu ya, karena udah dihinakan dengan bermacam-macam orang, maksudnya udah berbagai macam jamaah yang ada di sana yang akan menghina, tiba-tiba untuk dilempar. Ya sebenarnya itu hal yang salah, tapi juga hal yang juga kalau dilakukan pun menurut aku is okay aja, tapi ya malu tentunya ya di sana. Maksudnya tuh kayak bukan sepatasnya menjadi etika atau beradab sebagai seorang muslim di sana gitu ya.
Udah dari sana ya itu banyak netizen menyampaikan ya memalukan agama Islam di sana ketika ada seorang pendakwah yang juga menghinakan dari seorang pedagang kaki lima di sana gitu ya. Sebenarnya mereka yang sangat paling mulia menurut aku, karena yaitu mereka menghidupkan, mencari nafkah untuk keluarganya, untuk para ya anak-anaknya gitu. Makanya di sana coba untuk menghargai dan juga untuk ya menghabiskan membelikan dari dagangan dan bahkan diborong dagangannya tersebut gitu. Harapannya teman-teman bisa lebih banyak makna, banyak hikmah dalam kasus dan pembelajaran kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Makasih banyak teman-teman yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman. Bye bye.